adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik baik-baik aja ya di rumah ya. Si Asa gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Puji gimana? Puji Tuhan baik juga. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Undang adik-adik untuk Bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Masih ingat kan adik-adik? Jangan lupa pakai gerakannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini Kau sudah kumpulkan kami di sini Bapa untuk mendengarkan, untuk memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira. Adik-adik nyanyinya harus yang gembira juga ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, kala bibirku dikasihi Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Nama-nama Kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ci Debbie. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ci Debbie berharap kita semuanya sehat
Ya adik-adik ya, semuanya baik-baik. Begitu juga dengan orang tua kita dan kakak adik kita. Dan Cidewi berharap kita semua tetap fokus belajar walaupun masih di rumah, belajar dengan online, dan sukses untuk adik-adik semuanya ya. Adik-adik, sebelum kita berdoa dan membaca kitab dan merenungkan firman Tuhan, Cidewi mau bernyanyi dulu ya. Kalau adik-adik yang tahu lagu ini, ikuti ya semuanya ya. Dia lagunya sama kayak BAIK baik, BAIK baik. Cuma ini diganti jadi TAAT taat, TAAT taat. Oke? Iya. Kita belajar sama-sama. Cidewi juga baru tahu lagu ini. Ya. 1, 2, 3. Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. TAAT taat. Sorry adik-adik, taat ya adik, jangan lupa taat. Hari ini kita mau belajar tentang ketaatan dari Nabi Yesaya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik, dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Tapi sebelumnya kita mau baca kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau firman kebenaran yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu tolong kami ya Bapa, agar kami dimampukan berjalan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Kudus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Adik-adik, Yesaya 50 ayat 4 sampai 6, demikian bunyinya. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI memberi judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi Cidewi udah nyanyi, kita semua udah nyanyi tentang TAAT, taat. Tahu gak adik-adik arti taat? Apa artinya?
itu artinya tindakan yang menunjukkan kepatuhan kita. Kepatuhan kita untuk melakukan kehendak Allah. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Iya, kepatuhan kita untuk melakukan kehendak Allah. Nah, adik-adik, kenapa ya kita harus hidup taat? Ayo, kenapa? Karena kita adalah hamba Allah. Untuk itu kita harus taat kepada Allah. Kok kita hamba Allah atau hamba Tuhan? Iya, kita adalah hamba Tuhan. Apa artinya hamba? Hamba adalah orang yang sepenuhnya patuh, tunduk kepada tuannya. Hamba itu artinya seperti kayak pembantu, kayak pelayan. Dia bekerja dengan seseorang atau dengan tuannya, sehingga dia taat, dia patuh apa yang diperintahkan oleh tuannya. Siapa tuannya? Kalau kita menjadi hamba Allah, ya Allah Tuhan kita. Ya adik-adik, Allah yang sudah, kita itu hamba Allah. Kenapa kita menjadi hamba Allah? Karena kita pengikutnya, kita mau melayaninya. Kenapa? Karena Allah itu sudah menciptakan seisi dunia ini baik adanya. Bahkan di hari terakhir pada penciptaan Allah dikatakan, ciptaan kita ini, kita manusia dikatakan sungguh amat baik. Allah yang sudah menciptakan seisi dunia ini, Allah yang sudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, negeri perbudakan, Allah yang sudah membawa bangsa Israel sampai ke Kanaan atau negeri perjanjian. Dan Allah juga di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam Kristus yang sudah menebus dosa seluruh umat manusia. Ya. Untuk itu kita adalah hamba Allah. Adik-adik, pada bacaan kita ini umat Tuhan yang tadi kita baca semua ya, di Yesaya 50, pada waktu itu umat Israel sedang ada di negeri pembuangan. Negeri pembuangan itu apa ya? Ya, Babel. Sedang ada di Babel. Kenapa mereka berada di Babel, adik-adik? Dibuang oleh Allah? Karena mereka sudah melakukan kesalahan. Mereka selalu memberontak kepada Allah. Antara lain, mereka sudah menyembah berhala-berhala yang seharusnya hanya boleh menyembah Allah. Tetapi mereka menyembah berhala-berhala, menyembah patung seperti itu. Mereka buat patung-patung lalu disembah. Aduh, membuat hati Allah sedih. Makanya Allah menghukum mereka dan mereka dibuang di Babel. Nah, adik-adik, sebagai hamba, kita harus
harus menjadi hamba Allah yang taat. Bangsa Israel tidak menjadi hamba yang taat. Makanya mereka yang tadi Inci katakan dibuang di tanah pembuangan atau di Babel. Nah, menjadi hamba yang taat yaitu mendengar ajaran Allah. Ingat yang Cidewi tadi yang kita semua sudah nyanyikan ya? T-A-A-T, taat. Kita mau menjadi seperti Yesus. Mendengar ajaran Allah. Lalu hamba yang taat itu mentaati atau merespon ajaran Allah. Kita mentaati, kita menjalaninya dengan terus-menerus. Arti taat berarti dilakukan terus-menerus dengan tekun. Nah, tapi adik-adik, mengikuti ajaran Allah dengan taat ya memang tidak gampang. Tapi kalau kita mau selalu rajin setiap hari, tekun, taat, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, biar Tuhan tolong saya agar saya bisa melakukan kehendak-Mu. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Alkitab ini berisi tentang ajaran-ajaran Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan semua ada di sini. Dan firman ini adalah kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran. Jadi kita tahu. Kalau kita nggak baca Alkitab, gimana kita tahu? Umpamanya biar kita beribadah nih. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Itu di Alkitab. Jangan mencuri. Nah, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak tahu. Seperti itu adik-adik. Jadi hamba yang taat kita harus mendengar ajaran Allah, lalu mentaati atau merespon atau menjalankan terus-menerus dengan tekun. Nah, Inci ulangi bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal itu menjadi hamba Allah yang benar. Rajin berdoa, membaca Alkitab. Maka adik-adik, Roh Kudus itu akan memampukan kita. Jadi bukan pakai kekuatan kita, minta kekuatan Roh Kudus dengan pengetahuan yang ada di Alkitab yang kita baca, apa yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, pada bacaan kita ini di Yesaya 50 ayat 4-6 itu kita belajar pada waktu kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, berdoa, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Di ayat 4-5 kita akan dijadikan lidah kita supaya lidah kita itu membawa berkat. Baik itu untuk orang tua kita, untuk kakak dan adik kita, dengan menjadi lidah seorang murid dikatakan ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi kita membawa berkat bagi orang tua kita, bagi teman kita, bagi guru kita, bagi siapapun adik-adik. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, adik-adik, lidah kita tadi pertama
itu lidah seorang murid. Jadi kita akan mengucapkan kata-kata, tidak mengucapkan kata-kata makian, tidak ngomong jorok, tidak berbohong, seperti itu. Dan dikatakan di Alkitab, setiap pagi Allah akan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar sebagai seorang murid, dikatakan. Nah, jadi pendengaran apa itu? Yaitu pendengaran firman Tuhan untuk kita lakukan. Jadi lidah kita Tuhan pakai untuk menjadi lidah seorang murid, sehingga kita membawa berkat. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tadi Ci katakan, kata-kata makian, ngomong jorok, berbohong, tidak mengeluarkan itu. Dan pendengaran kita Tuhan pertajamkan, yaitu mempertajamkan pendengaran kita dengan firman yang benar. Sebagai seorang murid, pendengaran apa? Yaitu pendengaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, ayat 6 adik-adik. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Maksudnya kita tidak mendendam, kita tidak membalas kepada orang yang jahat dengan kita. Itu adalah menjadi hamba Allah. Nah, adik-adik, mari kita melakukan ketaatan sebagai hamba Allah. Kalau umpamanya di rumah, kita taat pada papa dan mama kita. Apa yang papa mama kita nasihati, perintahkan, kita harus taat. T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik. Dan kita juga harus taat kepada Allah. Itu berdoa, baca Alkitab, beribadah seperti hari ini. Walaupun adik-adik ibadahnya masih di rumah, ya adik-adik ya, tapi adik-adik harus tetap taat beribadah. Karena ibadah itu adik-adik mengandung janji untuk masa depan kita yang bahagia. Seperti itu. Lalu adik-adik tadi di rumah udah, lalu taat kepada Allah, kepada papa mama kita. Lalu di sekolah kita juga harus taat. Misalnya saya sekolahnya pagi mulai jam 7. Ya udah, sampai di sekolah harus jam 7 kurang. Jam 7 sudah belajar di dalam sekolah, tidak telat, karena itu adalah salah satu aturan yang harus ditaati di sekolah. Kita harus menghormati guru kita. Pada waktu guru sedang mengajar di depan, kita harus mendengar, ya adik-adik ya. Jangan ngobrol sana, ngobrol sini, gitu ya. Berarti kita tidak taat pada guru kita. Kita tidak menghormati dia. Kita juga harus baik kepada teman kita. Kita harus berdamai selalu dengan teman kita. Pada waktu ada PR, kita harus buat PR. Taat, itu artinya kita harus tekun belajar ya adik-adik. Nah, bagaimana di lingkungan sekitar? Taat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau nyebrang, kan ada tangga penyeberangan, lewat tangga penyeberangan, jangan lewat bawah. Ya, kalau lewat bawah artinya tidak taat. Dan itu akan ada risiko, bisa ketabrak, serempet dengan mobil. Seperti itu. Kalau umpamanya kita lagi jalan, di kiri kanan kita ada orang tua, kita katakan permisi, kita tersenyum. Itu salah satu juga ketaatan. Dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang taat. Amin. Adik-adik, mari
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar dari Nabi Yesaya ya Tuhan, bagaimana kami harus menjadi murid-Mu yang taat ya Tuhan. Bagaimana kami menjadi hamba yang taat ya Bapa. Tolong kami agar kami selalu taat ya Tuhan, untuk selalu datang kepadamu, membaca firman-Mu, taat kepada orang tua, kepada papa mama, apa yang mereka katakan, apa yang mereka perintahkan ya Tuhan. Karena itu untuk kebaikan kehidupan kami, masa depan kami ya Tuhan. Bapa yang kekasih, tolong kami juga ya Bapa, untuk kami tetap fokus taat belajar ya Tuhan, walaupun di rumah masih online ya Bapak. Tapi biarlah kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan sejahtera. Kami juga bersyukur untuk orang tua yang selalu ya Bapak bersama-sama kami, mendampingi kami dengan penuh kesabaran ya Bapak. Tolong kami ya Bapak, biarlah kami membawa berkat, membawa kebahagiaan untuk orang tua kami ya Tuhan. Dan kami akan berhasil ya Tuhan dengan apa yang kami ikuti dengan taat pelajaran-pelajaran yang kami terima dari guru kami ya Tuhan. Bapak yang kasih, kami saat ini kami berdoa juga untuk kesehatan kami beserta orang tua kami ya Bapak. Tuhan Yesus beri kami kesehatan ya Bapa, agar kami senantiasa dapat melakukan aktivitas kami ya Bapa. Bapa yang kekasih, berkati orang tua kami, apa yang sudah mereka lakukan ya Tuhan, untuk menunjang kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Beri mereka kemampuan ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar ya Bapak. Bapak yang kasih, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Engkau mengetahui ya Tuhan. Bapak yang kekasih, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Ebenezer di masa pandemi ini. Terima kasih, kami selalu dimampukan ya Tuhan untuk melayani walaupun masih lewat online ya Tuhan, sehingga jemaat semua dapat beribadah bersama-sama ya Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berkati ibadah hari Minggu, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah pelkat-pelkat, pelayanan anak, persekutuan Taruna ya Tuhan, gerakan pemuda, persatuan kaum perempuan, persatuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan, karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini di rumah, masa depan kami ya Tuhan, yaitu harapan untuk keberhasilan ya Tuhan ke depan kami ya Tuhan, yaitu dasarnya firman yang kami dengar ya Bapak. Bapak yang kekasih, inilah kami dengan segala keberadaan kami, berkati ya Tuhan, apa yang kami punya, apa yang kami pakai, apa yang kami makan dan minum, apa yang kami lakukan baik dalam rumah, di luar rumah, apa yang kami injak, kami sentuh, kami pegang ya Tuhan, dan siapapun yang kami temui ya Bapa, Tuhan Yesus beri kami imun yang sempurna ya Bapa, sehingga kami sehat, kuat ya Bapa, dan kami terhindar dari sakit penyakit apapun, juga sakit penyakit COVID-19 ini ya Bapak. Bapak yang kekasih, kami yakin dan percaya Engkau akan menyelesaikan semuanya Bapak, Engkau memperbaharui semuanya dari COVID-19 ini ya Tuhan. Di muka bumi ini ya Tuhan, Engkau akan selesaikan semuanya, dan kami akan normal lagi melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Ampunilah akan dosa kami, kuduskan kami, agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Bagi Kristus yang hidup dengan kerendahan hati,
Kami alaskan doa kami ini secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin uang persembahannya ya, biar nanti orang tuanya yang mengantarkan ke gereja. Kita mau nyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami, sedikit sekali, kiranya
Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk persembahan ini yang boleh kami kumpulkan. Biarlah hanya Engkau saja memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat digunakan dengan baik untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau nyanyi satu lagu terakhir. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Jangan lupa pakai gerakannya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Kami telah boleh beribadah. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Pertemukanlah kami minggu depan ya Tuhan, agar kami dapat beribadah kembali. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, encingku, dan kedua orang tua adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, kami telah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.